Pep Guardiola nyaris resign dari Manchester City. Apa sebabnya? Versi terbaru dari Pep City, sebuah buku tentang Guardiola di Manchester, mengungkapkan rahasia yang tak diketahui publik. Ada satu pertandingan yang krusial dalam karir Guardiola. Dalam edisi revisi, Pep City, The Making of a Super Team, oleh Paul Balogun dan Lou Martin, dampak dari kekalahan versus klub Ligue 1 diletakkan secara rinci. Menurut buku itu, rasa sakit kekalahan yang menyiksa di Stadion José Alvalade Lisbon pada tanggal 15 Agustus tahun 2020 bertahan lebih dari Monaco pada 2017, lebih dari Liverpool pada 2018, lebih dari Tottenham pada 2019. Menurut seorang eksekutif senior di klub, itu adalah salah satu momen-momen yang mencengangkan. Terjadi pembicaraan segera setelah pertandingan dan mengatakan 3 hal, ini malam yang sulit, tapi kita akan bangkit dari situasi ini. Ini bukan tahun kita, tetapi waktu kita akan datang selama kita tidak membiarkannya terlewat begitu saja. Saat ini, kita perlu lebih percaya pada diri kita sendiri. Pep terpana. Tentu saja, sisanya adalah sejarah. City bangkit kembali dari musim yang aneh dan unik yang dikenakan Covid untuk memenangkan 3 gelar Liga Primer berturut-turut dan melengkapi dengan trofi Liga Champions pertama mereka pada 2022-2023. Pep mungkin sempat berada di titik terendahnya, kekalahan dari Lyon yang mengejutkan, tetapi itu justru menjadi pelecut yang tak terhentikan untuk klub sejak itu. Sungguh luar biasa memikirkan apa yang mungkin terjadi jika Guardiola memutuskan untuk mengundurkan diri pada tahun 2020. Sebaliknya, manajer asal Spanyol itu memilih untuk tetap di pucuk pimpinan dan mengklaim dia akan terus bertahan bahkan jika klub sangat dihukum berat karena beberapa pelanggaran FFP. Sidang dakwaan pelanggaran keuangan Man City baru dilakukan tahun depan. Manchester City dan Liga Inggris menyepakati tanggal digelarnya persidangan pelanggaran keuangan. Dikabarkan sidang tersebut akan dimulai pada tahun depan. Liga Inggris mendakwa Man City dengan sebanyak 115 tuduhan pelanggaran aturan finansial. Berdasarkan pelanggaran tersebut, berbagai macam sanksi menanti Manchester Biru, termasuk terancam dikeluarkan dari Liga Inggris. Tuduhan yang dimaksud berkaitan dengan dilanggarnya aturan informasi keuangan mengenai pendapatan, rincian remunerasi pelatih, profitabilitas, ekonomi berkelanjutan dan lain sebagainya. Yang lebih fatalnya, Man City diduga menyamarkan laporan posisi keuangan klub. Selain yang sudah disebutkan, berdasarkan investigasi yang sudah berjalan sejak 2018 lalu, Man City tersandung lebih dari 100 jenis tuduhan. Berbagai jenis pelanggaran tersebut diduga dilakukan Man City sejak September tahun 2009 hingga musim tahun 2017 sampai tahun 2018. Kasus yang menimpa Man City sempat hilang tak terdengar kabarnya, sebab memang proses investigasi dilakukan dengan sangat rahasia. Namun terkini, dikabarkan bahwa Man City dan Liga Inggris sudah menyepakati tanggal persidangan, demikian sebagaimana dilansir Daily Mail, Kamis tanggal 30 November tahun 2023. Persidangan Man City dan Liga Inggris direncanakan untuk dimulai pada akhir musim gugur tahun depan. Adapun musim gugur di Eropa dimulai pada periode Agustus hingga Oktober. Saat ini, proses investigasi masih dalam tahap pengumpulan informasi dari para saksi. Jika direncanakan tepat waktu, maka putusan akhir terhadap pelanggaran yang dilakukan Man City baru bisa ketok palu pada musim panas 2025 mendatang. Namun hal itu bisa saja tertunda, terlebih jika Man City bersikeras melakukan banding. Pihak Manchester Biru sendiri sudah mengklaim bahwa mereka memiliki bukti tak terbantahkan bahwa mereka tidak bersalah. Phil Foden pimpin skuad Man City susun strategi di tengah lapangan, fans terharu, kapten masa depan. Gelandang Manchester City, Phil Foden, menunjukkan sikap kepemimpinannya di hadapan rekan-rekan setim. Momen itu terjadi di babak kedua dalam laga menghadapi RB Leipzig di Liga Champions. Gestur Phil Foden di hadapan rekan-rekannya membuat para fans terharu dan menyebut sosoknya sebagai calon kapten di masa depan. Dari video yang beredar,
kemungkinan momen itu terjadi saat babak kedua ketika jeda laga karena pemain yang cedera. Pemain yang mendapat trofi Player of the Match terlihat memberi penjelasan kepada Bernardo Silva dan Jeremy Doku. Kemudian, Phil Foden berjalan mendekat ke arah Rico Lewis dan Rodri dengan gerakan tangan seperti menjelaskan strategi. Tampak rekan-rekan Manchester City menyimak penjelasan Phil Foden. Momen itu membuat para fans terharu mengingat Phil Foden yang masih muda namun percaya diri memberi saran rekan-rekannya. Kata-kata Guardiola ke Julian Alvarez dan Jeremy Doku sebelum masuk babak kedua Man City vs Leipzig. Inilah ucapan pelatih Manchester City, Pep Guardiola, kepada dua anak asuhnya, Julian Alvarez dan Jeremy Doku. Manchester City tampil buruk di babak pertama dengan pertahanan lemah serta serangan pun tak membuahkan hasil sampai ketinggalan 0-2. Barulah di babak kedua Pep Guardiola melakukan beberapa perubahan. Di antaranya dengan mengganti Ruben Dias ke Nathan Ake di awal babak kedua. Lalu Jeremy Doku dan Julian Alvarez diperkenalkan untuk menggantikan Jack Grealish dan Kyle Walker 10 menit kemudian. Terbukti dengan masuknya para pemain itu, lini depan dan belakang Manchester City perlahan membaik hingga tercipta gol. Julian Alvarez mengungkapkan ucapan Pep Guardiola kepada dirinya dan Jeremy Doku. Bintang Argentina itu merasa senang lantaran kehadirannya bisa mengontrol pertandingan. Ya, permainan benar-benar tampak berubah ketika saya dan Jeremy masuk. Kami mampu mencetak gol dari sejak awal kami masuk. Tapi dari sana kami sangat mengontrol pertandingan. Kami mampu bermain sesuai gaya kami dan menciptakan banyak peluang untuk bisa menang di laga yang sulit. Dia suruh kami untuk langsung menyatu ke permainan. Kami bermain bagus sampai ke titik di mana sebenarnya kami sedikit lagi bisa lebih efektif. Tapi kami bisa terus memainkan laga ini dan mendapatkan gol-gol itu.